Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibn Abdillah salawatullahi wassalamu alaihi. Qala Allah Ta'ala في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kumpul kembali untuk kita sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini menjadi salah satu sebab di antara sebab-sebab yang menyebabkan keberkahan dalam hidup kita insyaallah taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini saya ingin mengajak kepada kita untuk pelajari satu surah di juz 30 surah Al-A'la atau yang lebih dikenal dengan surah Sabbih Isma. Sekalipun ini mungkin ada bagian pengulangan. Yang pertama, surah Al-A'la atau surah Sabbih Isma ini adalah surah Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Yang kedua, tentang surah Al-A'la atau Sabbih Isma ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa surah inilah surah Sabbih Isma yang biasa juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Jumat subuh. Jadi pada Jumat subuh kadang-kadang Nabi membaca Sabbih Isma berpasangan dengan surah Al-Ghasyiyah. Dan ini menjadi keterangan untuk kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setiap Jumat subuh membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan. Ya. Jadi membaca surah Sajadah berpasangan dengan surah Al-Insan di subuh Jumat bukanlah kewajiban. Dan juga sujud tilawah di Jumat subuh itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Justru sujud tilawah itu adalah efek dari membaca ayat yang ada isyarat sujudnya yang kita sering pelajari sejak kita masih di sekolah, sekitar 13 atau 15 ayat yang mengisyaratkan disunnahkannya sujud ketika membaca ayat itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang pernah ke Tanah Suci, ya, itu sering terjadi kesalahan. Ya, imamnya baca terus, ya, jadi wahum la yastakbirun tatajafa junubuhum, ya itu imamnya terus, ada yang sujud atau ada yang sebaliknya, imam sujud sahwi, sujud tilawah, ada yang ruku. Ya, sampai mungkin Bapak pernah dapati kita lanjut bacanya, ada yang sujud sampai ada temannya di sebelah, dia kopi temannya, kasih naik supaya orang tidak sujud, orang lanjut. Itu dan rata-rata kejadiannya orang Indonesia.
Itu yang pertama. Yang kedua, surah Sabbih Isma ini jugalah yang dibaca Rasulullah di Jumat, di hari Jumat, salat Jumat, juga berpasangan dengan surah Al-Ghasyiyah. Kita kembali ke tentang salat subuh di Jumat. Ya, selain surah Al-Ghasyiyah berpasangan dengan Sabbih Isma atau Sajadah berpasangan dengan surah Al-Insan, Nabi kadang-kadang di Jumat subuh itu membaca surah Al-Jumu'ah berpasangan dengan surah Al-Munafikun. Nah, itu juga mengajarkan kepada kita memang kadang-kadang Nabi itu memasangkan surah-surah tertentu. Jadi surah Al-Jumu'ah berpasangan dengan surah Al-Munafikun. Surah ini juga yang ketiga, Nabi membacanya ketika sholat Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi Nabi untungnya Nabi itu mencontohkan membaca surah ini, surah Sabbih Isma berpasangan dengan surah Al-Ghasyiyah juga di sholat Id. Karena biasanya Nabi kalau sholat Id memasangkan surah An-Najm dengan surah Al-Qamar. Panjang Pak, panjang. Dan itu seandainya Nabi tidak mencontohkan baca yang pendek ini, Sabbih Isma dan Al-Ghasyiyah di sholat Id, yang mana kebiasaannya membaca An-Najm dan Al-Qamar, bisa-bisa bubar orang Idul Fitri itu sudah sholat, pulang nih orang, tidak mau dengar khutbah karena panjang. Nah, jadi disinilah bukti bahwa Nabi kita itu adalah Nabi yang hikmah. Yang terakhir tentang pasangan surah ini, surah Sabbih Isma ini adalah surah satu di antara 3 atau 4 surah yang dipilihkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, yang kita sering dengar kisahnya, di mana pernah Mu'adz bin Jabal memimpin salat Isya, dalam riwayat salat Maghrib, memimpin salat Maghrib membaca surah Al-Baqarah sampai ayat 100. Ayat 100 itu berarti tinggal 3 halaman sudah 1 juz. Itu bisa dibayangkan Pak, kalau seandainya itu salat Maghrib, berarti tinggal beberapa menit itu sudah masuk waktu Isya, itu baru 1 rakaat. Nah, apa kita ceritakan kasusnya? Ketika itu Mu'adz bin Jabal baca yang panjang, ada salah seorang sahabat keluar karena tidak tahan. Untungnya sahabat ini duluan pergi melapor kepada Nabi. Kalau pakai bahasa kita, bahasa orang Sulawesi yang sedikit lebih lugas, wahai Nabi, ai pacce Mu'adz, pacce. Masa tuh sembayangi baru 1 rakaat, nah surah Al-Baqarah sampai 100. Keluarkan Nabi, keluarkan. Di lain pihak, Mu'adz setelah sholat merasakan memang ada yang keluar. Apa beliau bilang? Innahu munafik, itu orang munafik. Karena memang sebagaimana yang sering kita pelajari, tidak boleh keluar meninggalkan shaf kecuali darurat, misalnya batal atau hal-hal yang darurat. Jangankan sholat Pak, adzan saja ulama menerangkan bahwa setelah adzan tidak boleh keluar dari masjid kecuali ya kebutuhan darurat, mau buang air dan segala macam. Kalau sekedar menelpon tidak boleh. Kalau misalnya sudah selesai la ilaha illallah terus ada yang menelpon keluar, itu masuk dalam hukum, sebagian ulama mengatakan seperti orang yang melarikan diri dari peperangan. Itu tidak boleh. Apa yang terjadi? Mu'adz radhiyallahu an akhirnya dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu model pendidikan Nabi itu, jika berhadapan dengan sahabat
ring satu, sahabat dekat. Ring satu itu keras, beliau tegas sekali. Dibandingkan dengan berhadapan dengan sahabat yang di luar ring, itu beliau lembut sekali. Seperti kasus yang kita dapati, ada sahabat Badui itu yang kencing dalam masjid, beliau lembut sekali, biarkan. Tapi kepada sahabat-sahabat ring satu, beliau keras. Sampai pernah ada Mu'ad bin, saya lupa Mu'ad bin siapa, bukan bin Jabal, yang pernah tidur tiarap, tidur mopang, tidur mopang di masjid. Nabi membangunkannya dengan kaki. Yang saat itu sahabat itu bangun, namanya Mu'ad juga. Dia bangun, dia bilang, "Anta ya Rasulullah." Kaget beliau dengan perlakuan Nabi, membangunkan dengan kaki. Artinya itu bukan kebiasaan Nabi, tapi dibangunkan pakai kaki. Maka sahabat itu mengatakan, "Anta ya Rasulullah." Artinya, kenapa begitu? Masa kita bangunkan nggak pakai kaki? Maka Rasulullah mengatakan, "Innaha naumatus syaitan." Wakila innahu au innaha naumatu ahlin nar. Tidur mopang itu, tidur tiarap adalah tidur setan. Dalam riwayat, tidurnya penghuni neraka. Sebab sasaran hukuman di dalam neraka itu adalah umumnya punggung. Jadi punggung itu paling sasaran utama dalam azab di dalam neraka. Jadi Rasulullah itu begitu kepada para sahabat. Sampai kepada Muawiyah, beliau pernah bilang kepada Muawiyah, "La asba Allahu batnak." Semoga Allah membuat perutmu tidak pernah kenyang. Dan betul, Muawiyah salah seorang sahabat yang kalau makan itu banyak sekali. Banyak. Nah, Rasulullah pernah bilang, "La asba Allahu batnak." Semoga Allah tidak membuat perutmu selalu kenyang. Tapi ternyata ulama menerangkan semua kata-kata Nabi yang seperti itu, yang kedengaran kasar, itu maknanya doa. Ternyata doa Nabi kepada sahabat itu, semoga Allah membuat perutmu tidak kenyang, ternyata maksudnya Muawiyah adalah salah satu sahabat yang banyak membuka negeri-negeri kaum muslimin. Ya, sampai-sampai kepemimpinannya itu Islam sampai ke wilayah Siprus. Wilayah Siprus itu di kepemimpinan Muawiyah, yang ada salah seorang perempuan bernama Ummu Haram meninggal dunia di Siprus karena ikut berhijrah ke sana. Alhasil sampainya di rumah Rasulullah bilang, "Innaka fattanun anta ya Mu'ad." Apakah engkau ingin membuat fitnah? Stressingnya Muawiyah kemudian ditawari oleh Rasulullah dengan kalimat yang sudah mulai merendah. Ya, Rasulullah mengatakan, "Halla taqra bisabbihisma au bil laili au bisyamsi au ad-duha." Jadi Rasulullah memberikan pilihan kepada Mu'ad bin Jabal, kalau bahasa kita, "Mu'ad, nanti toh kalau kau memimpin sholat yang ringan-ringan, coba kita di sini nanti kita dapatkan teksnya. Khafif, ringankan sholatmu. Bacalah kalau kau nanti sholat, bacalah sabbihisma atau wasyams atau wal-laili atau wad-duha." Jadi di sini memberikan petunjuk bahwa kalimat yang benar yang diucapkan Nabi adalah ringankan sholatmu, bukan pendekkan sholatmu, bukan, ringankan. Sebab riwayatnya adalah Rasulullah mengatakan, "Ringankanlah sholatmu karena di belakangmu ada orang tua dan orang dzul hajah yang memiliki ada hajatnya setelah sholat." Untungnya Nabi bilang, di belakangmu ada orang tua dan orang yang memiliki hajat. Seandainya Nabi bilang sampai di kalimat di belakangmu ada orang tua, mungkin Muawiyah tidak terlalu peduli. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang tua lebih kuat daripada anak muda kalau sembahyang. Tapi Nabi bilang di belakangmu juga ada orang yang punya hajat. Ada yang punya hajat. Jadi ringankan. Dan ringankan bukan dipendekkan. Buktinya Nabi menyebut sabbihisma, asyams, al-laili, ad-duha, bukan qul huwallahu ahad. Begini Pak, minta maaf.
Saya pernah mendengar, bahkan melihat satu video seorang ustadz, dia salah paham dengan kalimat ini. Dia malah ceramah menggunakan kalimat ini. Itu kalau jadi imam orang, bacalah ayat yang dihafal oleh makmummu. Itu kan berbahaya itu. Masa ada imam disuruh sholat membaca ayat yang dihafal oleh makmumnya? Bagaimana ceritanya imam bisa tahu bacanya, hafalannya makmum? Apa imam balik dulu? Tahu waktu dulu sebelum Pak Imam bilang salat jami'ah rahimakumullah, tabe jamaah, apa kita hafalan tak? Tidak mungkin. Jadi beda kalimat pendekkan dengan ringankan. Ringankan itu sesuai dengan kondisi saat itu. Ya, ringan untuk zaman dulu itu sebatas sabbihisma kalau salat maghrib. Bahkan dalam riwayat Nabi, kata para sahabat, kami pernah mendengar Nabi memimpin salat duhur, beliau membaca sabbihisma. Salat duhur, karena Nabi kadang-kadang mengeraskan suaranya di beberapa kalimat di ayat-ayat tertentu salat duhur untuk mengajari para sahabat. Itu yang berikutnya. Dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa ini keterangan tentang perlakuan Nabi terhadap surah Sabbihisma. Berikutnya, sebelum kita masuk atau kita langsung masuk ke ayatnya, pelan-pelan, masih bisa 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau di terjemahan kita dapati terjemahannya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, juga Imam Ibnu Katsir dan umumnya ulama tafsir mengatakan, lamma nazalat hadhihi surah, ketika surah Sabbihisma ini turun, berada pada kalimat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah berkata kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikanlah ayat itu sebagai doa sujud, dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ditanya anak-anak kita nanti, itu doa sujud Sabbihisma rabbikal a'la dari mana asalnya? Ya, asalnya jawabannya adalah dari ayat ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian diminta oleh Nabi untuk dijadikan sebagai doa sujud, yang dalam bahasa Arab namanya yata'awwaluhu, ditakwil, diroba redaksinya. Sabbihisma rabbikal a'la menjadi subhana rabbiyal a'la. Itu doa sujud. Doa ruku, subhana rabbiyal azim. Dari mana asalnya? Asalnya dari ujung surah Al-Waqiah, yang Nabi juga mengatakan, jadikan dia di ruku kalian. Ujung surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi kalau kita ditanya dari mana asalnya doa subhana rabbiyal azim, itu di ujung surah Al-Waqiah, yang Rasulullah perintahnya sama dengan awal surah Sabbihisma, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat itu fasabbih bismi rabbikal azim sebagai doa ruku. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sebagaimana yang dikutip oleh ahli tafsir, bahwa lamma nazalat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah, kata Aisyah, lebih banyak membaca doa ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Bapak-bapak, tabi Pak, kita dialog sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau ruku apa kita bilang? Doa tak? Subhana rabbiyal azim. Sujud subhana rabbiyal. Ada yang lain? Yang tadi seperti yang saya sebutkan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik
Allahumma ghafirli. Itu di Indonesia diterjih oleh Dewan Tarjih Muhammadiyah. Jadi dan banyak dipakai oleh ustadz-ustadz keluaran Saudi, ya. Karena itu lebih banyak dikuatkan oleh pendapat Imam Ahmad. Saya tahu itu awalnya, jadi om saya Pak, enggak apa-apa cerita sedikit. Saya asli Mandar, tapi bapak saya itu Muhammadiyah. Ibu saya NU. Apalagi saya sekolah dulu di Albir, kuliah di Albir, Unismo, tapi S1 saya selesai pertama di UMI. Jadi saya menggabungkan semuanya. Tapi saya selesai di Madinah. Alhasil saya pernah jenguk salah seorang om saya, masih keluarga dari bapak, karena sudah agak pulih begitu. Duduk di samping beliau bilang, Pak Ustaz, kita kalau sembahyang kina ruku dan sujud apa kita baca? Saya bilang biasa aja om. Kalau ruku subhana rabbil azim, kalau sujud subhana rabbil a'la. Om saya bilang sambil kayak begitu semangat, dia bilang kalau saya bukan. Terlalu pendek itu doanya. Doa yang paling bagus itu tanya. Doa yang paling bagus dibaca di ruku dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Alhasil bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, kelebihan doa ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli, dia dibaca di ruku, dia juga dibaca di sujud. Kelebihan kedua, dia dibaca minimal 1 kali. Dibandingkan dengan subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, dia dibaca minimal 3 kali, sah 1 kali. Sah 1 kali, tapi sebaiknya minimal 3 kali. Karena memang sebanding, karena kalimatnya lebih pendek daripada yang kedua. Kemudian alhasil Bapak Ibu jamaah sekalian, ulama berbeda pendapat. Bolehkah menggabungkan 2 macam doa dalam 1 gerakan? Jadi kalau kita ruku, kita baca subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Kalau masih ada waktu, imamnya masih lama ruku, lalu kita gabung dengan doa tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Begitu juga ketika sujud. Dalam beberapa literatur yang kami pelajari, bahwa umumnya terutama yang bermadzhab Hambali itu mengatakan jangan menggabungkan 2 model doa dalam 1 gerakan. Tetapi yang kuat adalah boleh menggabungkan 2 doa ruku dan sujud tadi, apalagi karena bacaan tadi subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ghafirli itu umumnya isinya adalah doa. Isinya adalah doa secara umum. Baik, itu masih bagian ayat pertama. Sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, sabbih isma rabbikal al-a'la. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat, artinya turun kepada beliau surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah lebih banyak membaca doa di rukuknya dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Ini memberikan petunjuk bahwa boleh seseorang memilih bacaan ruku dan sujud sesuai dengan apa yang dia tenang dengannya. Itu mirip-mirip dengan gerakan sujud. Gerakan sujud, ketika akan sujud itu umumnya Nabi disebutkan dalam riwayat, Nabi umumnya sujud dengan lututnya. Nanti di akhir-akhir kehidupan beliau itu beliau banyak turun dengan
dengan tangannya. Itu artinya dua-dua dari perbuatan itu boleh dilakukan dan sah dalam gerakan sholat. Begitu juga dengan bacaan. Masih bisa Pak ya? Sedikit lagi. Masih di ayat pertama. Kemudian Sabbihisma rabbikal a'la. Ulama, kalau saya tidak salah, Imam Ibnu Katsir membuat satu pertanyaan tentang ayat ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Di terjemahannya, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Pertanyaannya adalah, mengapa doa sujud bunyinya Subhana Rabbiyal A'la, padahal saat itu kita berada dalam keadaan sujud, artinya merendah? Jawabannya, subhanallah Pak, ulama luar biasa memang. Jadi ulama itu rata-rata bisa membuat pertanyaan, setelah menjawab semua pertanyaan, kalau sudah tidak ada pertanyaan, beliau sendiri akan membuatkan pertanyaan dan itu jadi ilmu untuk kita. Sekali lagi, kenapa doa sujud Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, padahal kita berada dalam keadaan merendah? Jawabannya ada dua. Yang pertama, Subhana Rabbil A'la dibaca ketika sujud karena saat itu ketika seseorang sujud Allah mengangkat derajatnya. Jadi kita merendah, Allah Maha Tinggi, justru saat kita sujud Allah mengangkat derajat kita. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, ma sajadal abdu sajadatan illa rafa'ah. Tidaklah seseorang dari hamba Allah melakukan satu sujud kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, mengapa doa sujud Subhana Rabbiyal A'la padahal kita lagi merendah? Kata Imam Ibnu Katsir, li'anna dzalikal maqam yakrubul abdu ila rabbih. Karena saat kita sujud, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hadis yang sering kita dengar tentang doa sujud, Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih halas sujud. Keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Yang ujung hadisnya menggunakan dua kalimat, falyajtahid bid-du'a, hendaklah orang yang sujud itu bersungguh-sungguh, berijtihad dalam berdoa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, falyatakhayyar minad du'a, hendaklah dia memilih-milih doanya, fakaminan an yustajabalah, karena saat sujud itu doa seseorang potensinya sangat besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasannya. Jadi kenapa doa sujud seperti itu? Karena seseorang ketika sujud semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena saat sujud kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutupnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, hubungannya dengan ketika kita sujud kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kalimat yang sangat indah, dan ini berdasarkan penelitian. Dikatakan bahwa semakin seseorang itu dekat dengan asal penciptaannya, maka fisik orang itu akan semakin kuat. Semakin seseorang lebih banyak berinteraksi dengan asal penciptaannya, maka fisiknya akan semakin kuat. Contohnya petani, nelayan, itu karena sering bergaul dan berinteraksi dengan asal penciptaannya itu bumi ini, tanah, maka fisiknya akan lebih kuat dibandingkan orang-orang yang kerjanya kantoran berada di ruangan ber-AC. Itu fakta bahwa semakin sering kita berinteraksi dengan tanah, ya, dengan alam, itu fisik kita semakin lebih kuat dibandingkan orang yang jarang berinteraksi dengan bumi ini, dengan tanah. Tapi Pak, izinkan saya, insya Allah saya tidak sebut nama. Saya mengenal satu orang di dekat rumah.
itu orang dekatnya salah seorang pejabat yang pernah 01 di Sulawesi Selatan, di suatu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dia bilang, betul itu Ustaz, saya mengenal salah satu pejabat, sudah meninggal, sudah lama meninggalnya, itu badannya semakin lama semakin lemah. Bahkan ketika dia sakit itu luar biasa lemahnya. Kenapa? Karena dia jarang sekali bersentuhan dengan tanah. Sepatunya hampir-hampir tidak pernah menginjak tanah. Saking hebatnya bapak itu, kalau dia dari rumah mau berangkat kantor, itu Pak, mobilnya itu merapat di tangga terasnya. Jadi kakinya itu, sepatunya tidak pernah injak tanah. Tidak pernah injak tanah. Bahkan kalau pergi sholat Jumat, itu mobil itu pasti sandar di teras masjid yang langsung di tegelnya itu Pak. Tegelnya tidak pernah injak tanah. Dan mobilnya, kalau beliau sudah masuk di masjid, mobilnya itu AC, mesin tetap hidup karena AC harus hidup. Beliau itu tidak mau sekali masuk ke dalam mobil dalam keadaan panas. Tidak mau sekali. Pokoknya harus sejuk terus. Akhirnya apa? Itu badannya lemah. Itu bukti bahwa semakin seseorang sering bergaul dan berinteraksi dengan asal penciptaannya, fisiknya semakin kuat. Yang kedua, wanita, istri, semakin sering dia bergaul dan dekat dengan asal penciptaannya, yaitu suaminya, maka dia akan semakin kuat dan semakin bahagia. Seorang istri semakin sering dekat dengan suaminya, dekat dengan rumahnya. Kalau tidak apa-apa ibu yang tersinggung, semakin sering istri dipeluk oleh suaminya, apalagi dipeluk sambil menyetor amplop yang coklat, itu semakin kuat fisiknya dan semakin senang hatinya. Itu begitu tuh. Kenapa? Karena suaminya adalah asal tulang rusuknya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa orang tawaf itu kita berputar menggunakan arah sisi kiri tubuh. Kenapa? Supaya jantung kita yang ada di kiri itu lebih dekat dengan Ka'bah. Itu maksudnya. Itulah sebabnya Pak, kalau kita bercanda sedikit Pak, lebih enak mana Pak? Kalau jalan atau duduk sama istri tak di samping kanan atau samping kiri? Lebih enak di samping kiri. Istri tak di samping kiri. Cuma ada bapak tanya saya, bagaimana kalau istrinya dua Ustaz? Dua sini. Di kiri semua. Jauh Pak, jauh. Alhasil, begitulah seorang hamba, semakin sering dia sujud, maka akan semakin dekat dia dengan Allah, maka akan semakin kuat dan semakin bahagia hatinya. Jadi orang yang selalu sujud, selalu melaksanakan sholat, maka hatinya akan semakin bahagia karena dia dekat dengan sumber kebahagiaan, yaitu sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Masih ada mungkin 5 menit ke depan. Masih 5 menit lagi Pak ya? Masih beberapa menit lagi Pak. Oh, masih ada 10 menit. Sisa, siapa tahu ada yang perlu kita diskusikan? Ada yang perlu kita diskusikan? Supaya tidak terlalu monoton ceritanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas. Oh baik Pak, baik. Iya. Kita isi waktu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajadah itu kalau beberapa sajadah dalam kurangnya. Iya. Pernah saya pakai kerap.
Ya. Dia sujud Suratul Alaq. Ya. tilawah. Iya. Nah, kemudian membaca ayat berikutnya berarti seakan-akan 3 rakaat. Oh ya. Apa boleh itu dipakai ikra itu ujungnya langsung sujud tilawah gitu? Iya Pak, iya. Ini dalam sholat kita maksud. Kan begini posisinya. Kalau kita sholat, kan ujung surah Al-Alaq itu wasjuda waqtarib. Itu disunahkan untuk sujud tilawah. Ya Pak ya. Katakanlah kita ini sholat. Pak Imam baca surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai di ujungnya wasjuda waqtarib. Allahu akbar, sujud tilawah, kemudian bangkit. Ketika bangkit ini sunnahnya jangan langsung ruku, disunahkan untuk menyambung surah yang lain. In anzalnah, Pak Imam in anzalnahu, ayat surah setelah surah Al-Alaq. Jadi wasjudu waqtarib, Allahu akbar, baca doa sujud tilawah sajada wajhil ladzi sampai akhir, kemudian bangkit, kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadar, cukup 1 ayat sudah boleh, dia kemudian baru ruku. Kenapa itu yang disunahkan? Sebab kalau dia tidak membaca ayat baru ruku, itu bingung makmum nanti. Coba kita bisa bayangkan Pak. Waladhdallin amin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai di ujungnya wasjud waqtarib, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, itu bingung dia. Bingung nanti makmum. Apa ini? Maka sebaiknya baca 1 ayat persis dengan ketika baca surah Sajadah. Kita wahum la yastakbirun, Allahu akbar. Kemudian bangkit, baru baca lagi tatajafa junubuhum anil madaji, kemudian barulah ruku. Dan perlakuan itu tidak menunjukkan bahwa terjadi 3 rakaat. Tidak ada 3 rakaat. Itu cuma sujudnya yang bertambah karena efek dari membaca ayat tilawah tadi Pak. Nampaknya kalimat Bapak tadi itu yang menjadi dasar di beberapa masjid terjadi kericuhan. Pernah terjadi kericuhan Pak. Dan saya satu kalinya pernah saya alami sendiri. Jadi di daerah Panciro Pak. Saya sebut saja nama tempatnya. Lagi sholat taraweh di bawah itu, tapi bukan sujud tilawah, sujud sahwi Pak Imam. Sujud sahwi Pak Imam. Ternyata ibu-ibu di atas marah-marah. Karena sebelum salam dia takbir sujud 2 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian salam ke kanan. Berteriak ibu-ibu dari atas, "Oi, sembayang apa kau tuh rawa? Sembayang apa kau di bawah itu?" Ditambah-tambahi sembayang. Itu menunjukkan banyak dari umat Islam yang tidak mengetahui fikih tentang baik sujud tilawah ataupun sujud sahwi. Kalau diizinkan saya cerita Pak, saya sekitar tahun 2008 Pak. Saya tidak salah 2007-2008, sebelum saya berangkat ke Palu 2008. Saya pernah di daerah Batua. Saya cuma lupa nama masjid itu karena sudah lama kejadiannya. Ini cuma agak masuk ke dalam lorong di Batua sebelum perempatan SMA 5 itu apa SMA yang ke sana itu. Ada sekolah di sini, ada masuk lorong. Saya masuk di masjid itu Pak. Saya masuk, begitu masuk masjid itu pengurusnya langsung salami saya. Ustadz Irwan Fitri LC. Saya masih S1 waktu selesai dari aku bilang, "Iya, kita orangnya tahu Ustaz." Bilang, "Iya." Sembahyang lagi dulu Ustaz. Coba sembahyang lagi dulu. Jadi saya salat tahiyatul masjid. Sudah itu Pak Bapak itu bilang, "Pak Ustaz, bisa sebentar khutbah tentang sujud sahwi?" Aku bilang, bagaimana ceritanya Pak? Lain di kepala aku ini.
Saya lain ada di kepalaku ini Pak. Apalagi zaman dulu kan tidak ada Android seperti bilang gampang kita cari. Dia bilang, subhanallah, ini kisah yang tidak pernah saya lupa. Bapak itu bilang, bisa begitu Ustaz, kak kita LC. Nah kira kapan kalau LC orang nah tahu semua. Saya bilang, susah Pak, karena lain kepala aku, baru saya itu orangnya tidak menyiapkan konsep di rumah. Saya siapkan konsep di jalan. Saya sambil jalan, saya putar otak saya dari mana saya memulai dan segala macam. Bilang, tolong dulu Ustaz, kita bahas itu. Aku bilang, apakah masalah tak? Nah bilang, pekan lalu Ustaz, imam khatib sekaligus imam, dia melakukan kesalahan dan dia sujud sahwi, itu dikeroyok oleh makmum jamaah, setengah jamaah itu hampir satu masjid keroyok dia. Untungnya lolos itu Pak Ustaz. Dia bilang, apa masalahnya? Dia bilang, jamaah bilang ini Pak Ustaz ini tambah-tambahi sembahyang, tambah-tambahi sembahyang. Saya bilang, jadi, dia bilang, tolong Ustaz, kita terangkan itu. Akhirnya Pak, ini cerita lucunya. Jadi dia sementara bicara di sini, baca jadi protokol, baca pengumuman, saya di situ. Saya tunduk begini sambil makode. Ustaz, sudah bisa. Oh iya. Akhirnya saya naik. Kejadiannya Pak, karena khutbah Jumat dan bahannya singkat, saya khutbah sekitar 15 menit. Saya juga diminta jadi imam. Padahal dari dulu selalu saya bilang, jangan tunjuk saya jadi imam, sebab suara saya itu kadang-kadang saya berdahak ini. Akhirnya saya jadi imam, saya juga dikeroyok Pak. Tapi untungnya keroyoknya bukan marah, langsung itu jamaah bilang, tapi Ustaz, yang kipulan dulu, belum selesai itu penjelasan. Karena khutbah Jumat pendek. Akhirnya saya terangkanlah tentang tata cara sujud sahwi, efeknya, akibat apa terjadinya sujud sahwi. Yang sejak itu Pak, saya selalu berpikir bahwa memang umat ini selalu membutuhkan kembali dasar-dasar agama kita ini. Itulah sebabnya Pak, saya jarang sekali mau ceramah yang terbuka seperti perayaan-perayaan itu, tidak mau. Saya lebih suka ceramah yang modelnya model kayak orang belajar seperti ini, kajian. Itu. Terima kasih Pak pertanyaan tak. Jadi memang umat memang harus dikembalikan, memang kembali dasar-dasar sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Nah, sujud syukur itu kan tidak membutuhkan wudu. Bahkan tidak tahu arah kiblat pun tidak wajib mencari arah kiblat kalau sujud syukur. Nah, cuma sayangnya Bapak biasa lihat nonton sepak bola, pemain sepak bola itu yang dipelopori oleh Muhammad Salah, pemainnya Liverpool itu. Kalau sudah cetak gol dia sujud. Nah, itu kan dipermasalahkan. Apakah sujud syukur itu dilakukan oleh orang yang membuat orang gembira? Bukan. Hukum asalnya sujud syukur itu terjadi jika kita mendapatkan berita yang menggembirakan, baru kita sujud syukur. Tapi kalau dia yang membuat orang gembira, memang ya syukur itu. Tapi ya ada efek baiknya juga ya sujud syukurnya Muhammad Salah itu, sampai pembulian terhadap umat Islam di Inggris tidak parah lagi. Begitu Pak. Makasih pertanyaannya. Jadi tidak ada 3 rakaat di situ. Yang adalah tambahan sujud, efek dari membaca ayat yang ada tilawahnya. Iya Pak. Allah. Sudah masuk waktu kayaknya Bang Di. Ya, saya kira demikian. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan hari ini, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dengan memberkahi kehidupan kita di bulan Rajab yang lalu dan bulan Sya'ban yang kita berada di dalamnya hari ini. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah